Mari kita menerima Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini mari kita perhatikan kesaksian kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah saudara sekalian, kesaksian kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pernah dalam suatu kesempatan saya berada di bandara karena saya akan menjemput anak saya yang pergi ke tempat lain, ke kota lain dalam tugas, kemudian dia akan pulang dan naik pesawat. Nah, ketika kami sedang menunggu, saya melihat ada 2 anak kecil. Yang satu kira-kira berumur 2 atau 3 tahun. Saya memperkirakan umur gitu karena berjalannya itu belum terlalu, masih agak oleng-oleng gitu loh. Tidak nyak-nyakan gitu. Tapi berjalannya ya pelan-pelan, orang menyebutnya dalam bahasa Jawa timak-timik gitu ya. Dan ada anak berumur sekitar ya 7 atau 8 tahun. Itu nampak dari postur tubuhnya. Keduanya itu makan makanan kecil yang disukai anak-anak, ciki itu. Apa itu yang disukai, makanan yang disukai anak-anak kecil itu. Yang menarik ketika saya melihat 2 anak itu, setelah mereka habis makan makanan itu, setelah memakan dan habis, anak yang berumur 7 atau 8 tahun itu kemudian membuang gitu. Bungkusnya itu dibuang gitu saja. Dan anak yang 2 tahun belum selesai, kemudian saya melihat apa yang akan dilakukan oleh anak yang berumur 2 tahun itu. Apa sama juga? Ternyata tidak. Yang berumur 2 tahun setelah habis itu kemudian dengan berjalan agak gontai gitu, timak-timik rodok oleng sedikit gitu, pergi ke tempat keranjang sampah dan kemudian memasukkan bungkus makanan yang tadi dihabiskannya itu di keranjang sampah. Anak yang umur 2 tahun itu lebih tahu apa yang harus dilakukan sebagai orang atau anak yang bertanggung jawab. Tidak membuang sampah sembarangan, tetapi dia memasukkan ke keranjang sampah. Keranjang sampah disediakan itu untuk menampung sampah, sementara lantai bukan keranjang sampah. Anak yang berumur 7 tahun tidak tahu tanggung jawab memelihara kebersihan. Yang segera muncul dalam benak saya, kemudian saya diskusi pada waktu itu dengan almarhumah karena almarhumah masih hidup. Segera saya berdiskusi dengan almarhumah, lihat anak itu ya. Dan kesimpulan kami sama. Yang satu diajar, yang satu tidak. Anak yang berumur 2 tahun itu dikulinake, sudah dibiasakan oleh orang tuanya. Sejak kecil anak itu sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetapi memasukkan sampah ke keranjang sampah. Sementara yang satu bisa ditebak, tidak diajar oleh orang tuanya. Tidak dididik oleh orang tuanya bagaimana harus memelihara supaya lantai tetap bersih dan kemana harus membuang sampah. Pendidikan memang sejak dini. Anak tidak mungkin akan tahu dengan sendirinya, enggak mungkin. Anak harus dididik supaya tahu. Anak yang sejak kecil memukul dan dibiarkan, sampai dewasa dia akan suka memukul. Tetapi anak kecil yang sejak kecil sudah dibiasakan tidak memukul, dia akan tahu bahwa memukul itu salah, itu dosa. Anak yang sejak kecil berbicara kotor dibiarkan, akan terus berbicara kotor. Anak kecil yang sejak kecil sudah dibiasakan tidak ngomong kotor, tidak misuh, selamanya dia akan terbiasa untuk tidak misuh. Jadi pendidikan memang harus dilakukan sejak dini, dibangun supaya mempunyai karakter atau watak yang baik. Nah, saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46 ini tentang tanggung jawab. Para penggarap penyewa kebun anggur sudah diberi
kesempatan yang baik oleh pemiliknya supaya menggarap kebun anggur itu, dan pada saat musim panen berbagi hasil dengan pemiliknya. Tetapi yang terjadi, penggarap tidak memberikan hasil, bahkan membunuh utusan-utusan pemilik. Bukan saja tidak memberi bagian hasil, berbagi hasil dengan pemilik, tetapi bahkan membunuh para utusan pemilik kebun anggur itu. Tindakan yang tidak bertanggung jawab. Saudara sekalian, panggilan kita memperhatikan kesaksian kitab Injil Matius pasal 21 ini, membangun watak, membangun karakter, membangun jiwa yang memiliki tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab. Dan saudara sekalian, memiliki tanggung jawab, memiliki jiwa bertanggung jawab, itu mesti dididik sejak masih kecil, bahkan masih bayi. Sejak masih bayi, seperti tadi saya contohkan, anak yang berumur 2 tahun tahu tanggung jawab memelihara lantai. Maka harus dididik sejak masih kecil. Lalu pendidikannya apa? Yang ditekankan adalah emotional quotient, EQ, bukan intelligence quotient, bukan IQ. IQ penting, tetapi lebih penting EQ. Sayangnya di Indonesia yang ditekankan IQ. Orang tua, hampir semua orang tua mendorong anaknya menjadi pandai. Membayar berapapun juga mau untuk les supaya anak menjadi pandai. Tetapi dalam hal etika, emosional, kematangan emosional enggak pernah diperhatikan. Itu sebabnya di Indonesia banyak orang pandai tapi korupsi tinggi. Berbeda saudara sekalian, Finlandia salah satu negara yang ranking di atas, orangnya bahagia karena yang ditekankan bukan IQ tapi EQ. Australia juga, guru-guru di Australia menyatakan, kami malu kalau anak kami, murid kami tidak bisa antri di jalan mengumbar kesenangan, bersepeda zigzag misalnya, naik mobil zigzag misalnya. Kami malu begitu. Kami tidak malu kalau anak-anak kami, murid-murid kami tidak mengerti matematika, enggak apa-apa. Orang ngerti matematika, ora popo, tidak apa-apa. Tetapi etika, budi luhur, pekerti baik, itu yang mereka tekankan. Karena itu yang justru membuat mereka hidup bahagia. Nah, orang yang bahagia, anak yang bahagia, lebih mudah untuk kemudian diajar yang lain. Anak yang emosinya, pertumbuhan emosinya baik, lebih mudah diajar matematika. Lebih mudah mengajar orang baik untuk mengerti ilmu ketimbang mengajar orang berilmu untuk menjadi orang baik. Sulit mengajar orang berilmu menjadi orang baik. Oh, sulit. Panggilan kita kalau begitu saudara sekalian, bangun keluarga, mari kita bangun. Selama 1 bulan kita mendapatkan kesempatan untuk membangun keluarga kita supaya makin utuh, makin kukuh, sehingga bahagia dan lestari. Dan pagi ini kita diajak seni merawat keluarga yang bertanggung jawab. Kita bangun
mentalitas bertanggung jawab. Baik anak-anak kita sendiri yang masih kecil, anak-anak remaja, semua mari kita bangun terus. Kelas katekisasi ini saya mulai dengan gaya yang agak berbeda. Saya tidak tahu apakah ada orang tua yang anaknya mulai katekisasi. Tapi saya tahu di sana ada satu murid katekisasi. Saya minta anak katekisasi untuk menyatakan dua hal. Apa yang menjadi cita-citanya. Dan yang kedua, apa yang menjadi harapan, apa yang dia ingin lakukan dalam bergereja. Tulis itu. Dan kemudian percakapkan itu dengan orang tua. Saya mendorong mereka untuk bercakap dengan orang tua. Sampai sekarang ada tuduhan anak sulit diajak bercakap oleh orang tua. Maka saya mendorong kamu yang mulai bercakap dengan orang tua. Sing angel jak omongan ki wong tua apa bocahe. Jangan-jangan orang tuanya yang tidak mau diajak bercakap. Kowe kudu manut aku terus. Padahal si anak mempunyai pikiran-pikiran tersendiri. Dan semua orang perlu berlatih terus untuk bercakap atau berdialog. Karena kita mempunyai dua telinga, satu mulut, tetapi cukup sulit mendengar. Maka terjadi salah paham. Belum lama ini saya mendengar ada yang mundur dari katekisasi, padahal saya ajar supaya hanya setiap hari kirim getaran. Dan orang lain mengatakan tidak jadi dengan Mbah Mo karena Mbah Mo sulit. Sulitnya di mana? Orang itu juga bertanya, sulitnya di mana sih Mbah? Aku ya orang ngerti. Kesulitannya di mana saya? Saya ajari supaya dia membaca Alkitab setiap pagi. Kalau tidak bisa pagi sore. Kemudian merasakan getarannya, kemudian mengirimkan getaran itu. Sulitnya di mana? Kalau tidak bisa saya dampingi. Kalau ada yang salah saya benarkan. Sulitnya di mana? Saya tidak ngerti juga. Bisa salah paham. Jadi dialog itu begitu penting. Belajar untuk bercakap menjadi penting. Dan itu juga merupakan bagian dari membangun kebiasaan, kecenderungan untuk bertanggung jawab. Ngomong dilakoni. Bertanggung jawab. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala kita melihat ada anak yang memang dibiarkan oleh orang tuanya. Kenapa anak-anak di banyak gereja, anak-anak dipisahkan ibadat, tidak diikutkan ibadat? Jawabannya selalu sama, mengganggu. Bocah-bocah mengganggu, rame, nek rame malah pelayonan. Dan saya tidak menemukan hal itu di Belanda. Mengapa? Bukan karena orang Belanda lebih baik, bukan. Tetapi ini soal kebiasaan. Kalau di rumah setiap hari, si anak juga diajar, dididik untuk ada saatnya diam. Ada saatnya diam. Yaitu ketika kita beribadah. Oh bisa. Saya juga pernah punya anak kok, dan anak saya bisa. Keduanya sekarang jadi pendeta. Bukan karena saya pendeta, tetapi saya juga tahu ada yang bukan pendeta dan anaknya juga tertib. Kenapa? Diajar, karena dididik. Tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dimarahi, tidak perlu. Tetapi cukup mereka terus disadarkan. Dengan penuh kasih sayang, kita peluk, kemudian diajak ngomong. Kita peluk dan diajak ngomong, dituturi, dikandani, dididik, diajari. Saya punya pengalaman, punya 2 anak laki-laki yang berbeda sama sekali.
Anak saya yang barep itu begitu lembutnya sampai sekarang. Kecenderungannya seperti perempuan. Seninya halus. Semoga dia segera mendapat gelar doktor seni. Dan sejak masih kecil kalau diajak oleh emaknya ke gereja, duduk sampai selesai ibadat. Duduk terus. Dengan tertib. Yang satu tidak. Yang ragil selalu terjadi. Maksud saya sering terjadi. Duduk, pas berdoa, ngeleler, metu gitu. Hilang dia. Nah kalau pulang pasti saya peluk dan kemudian sesuk meneh, nek neng gereja karo mama, lenggah. Ya, wi ibadah. Kaya nek neng omah, ibadah sore. Setiap sore kami ibadat. Nek neng omah ibadah sore. Dan supaya dia tidak jalan-jalan, saya memangkunya, saya pangku dia. Meskipun sudah kelas 1 saya pangku dia. Kelas 1 SD saya pangku. Karena dia memang punya kecenderungan untuk jalan-jalan. Sekarang dia juga jadi pendeta. Jadi persoalannya tidak harus dengan kekerasan, dengan kelembutan, ning pancen dikandani, dituturi supaya ojo angel dituturi. Kalau sudah sering dituturi, mudah untuk dituturi. Ditunjukkan yang baik. Nah, saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangun keluarga kita. Kita jalani seni untuk merawat keluarga hari ini tentang bertanggung jawab. Dan terus saja kita mendidik mereka, mendidik diri sendiri, mendidik anggota keluarga siapapun juga, yang tua maupun yang masih muda, ataupun juga yang masih kecil, lebih mengembangkan soal emosional, kusen, soal etika, daripada soal IQ atau kepandaian. Enggak pandai enggak apa-apa, nanti akan terjadi sendiri kepandaian itu ketika dia menjadi orang yang bahagia. Ada buktinya kok, tadi saya menyebut yang paling tinggi tingkat kebahagiaan itu Finlandia. Dan tadi saya juga menyebut Australia juga sudah cukup lama memulai itu. Kita bangun terus, tetapi untuk etika itu bukan dengan kekerasan, dengan kelembutan, dengan penuh cinta, dikandani, dituturi, sehingga mudah untuk dituturi. Bulan ini tadi sudah disebut dalam Warta Gereja, dan saya juga sudah menyebutnya, ada 2 kegiatan untuk membangun keluarga yang bertanggung jawab ini. Kita bercakap, belajar bercakap tentang kreasi apapun juga. Sebenarnya tujuannya lebih kepada bercakapnya. Semua keluarga harus bercakap tentang kreasi yang akan dibuat oleh keluarga itu. Barangkali seni, TikTok, atau membuat film, drama kecil, drama pendek, film pendek, atau duet, kuartet, trio, kor, atau apa saja. Tapi juga bisa tidak seni, menggambar bersama-sama, atau menanam pohon dalam pot, dirawat bersama-sama. Yang penting keluarga bercakap untuk berkreasi, membuat kreasi apapun juga. Dan yang kedua, setiap keluarga diharapkan untuk mempercakapkan yang terdapat di semar bagian akhir. Di semar pada halaman paling akhir ada gambar pohon.
Dan ada penjelasan di bawahnya. Ada 5 pokok pendidikan untuk membangun karakter Kristiani. Memiliki spiritualitas Yesus Kristus, merdeka, kreatif, mandiri, dan mencintai alam. Nah, kalau itu digambarkan seperti pohon, dari kelima tadi itu memiliki spiritualitas Yesus Kristus, merdeka, kreatif, mandiri, mencintai alam. Apa yang layak dianggap sebagai tanahnya? Apa akarnya? Apa batang atau pohonnya? Apa yang menjadi dahan atau rantingnya? Dan apa yang menjadi buahnya? Apa itu? Itulah saudara sekalian panggilan kita di bulan ini, dan mari kita jalani. Semoga dengan demikian keluarga kita makin utuh, makin kukuh, dan dengan demikian bahagia dan lestari. Amin.